Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 2514020083. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama bahasa Arab, yaitu tentang taksimul kalimah. Taksimul kalimah terbagi menjadi tiga, yaitu ada isim, fiil, dan huruf. Isim merupakan kata benda. Ciri-ciri isim yaitu diawali dengan alif lam. Contohnya seperti alkitab, al-madrasah, al-qamar. Yang kedua berharkat tanwin. Contohnya seperti qalamun, baitun, kursiyun. Dan yang terakhir diawali dengan huruf jar. Contohnya ilal baiti, minal madrasah. Isim terbagi menjadi dua, yaitu isim nakiro dan isim ma'rifah. Isim nakiro yaitu kata benda yang merujuk pada sesuatu yang umum dan tidak spesifik. Contohnya yaitu kitabun. Sedangkan isim ma'rifah, kata benda yang merujuk pada sesuatu yang khusus dan sudah ditentukan. Contohnya yaitu al-kitabun. Pembagian yang kedua yaitu adalah fiil. Fiil merupakan kata kerja. Fiil yaitu kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan masa atau zaman, lampau, sedang, atau akan terjadi. Jenis-jenis fiil yaitu ada fiil madi, fiil mudhari', dan fiil amar. Fiil madi yaitu kejadian lampau. Contohnya yaitu katabah, dia telah menulis. Yang kedua yaitu fiil mudhari', kejadian sekarang atau akan datang. Contohnya yaitu yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Dan yang terakhir fiil amar atau perintah. Contohnya uktubu, tulislah. Selanjutnya yaitu tanda-tanda fiil. Berkaitan dengan waktu, boleh menerima damir atau kata ganti dan tidak boleh dimasuki huruf jar. Contohnya min ila an ala fi rubbaba kalibi. Pembagian yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata lain, isim atau fiil. Ciri-ciri huruf: yang pertama, tidak memiliki ciri-ciri isim atau fiil. Yang kedua, berfungsi untuk menghubungkan atau memberikan makna tambahan pada kalimat. Contoh huruf yaitu ada huruf jar. Contohnya min, dari, ila, ke, fi, di dalam, ala, di atas. Selanjutnya huruf adhof, waw, dan, au, atau summa, kemudian. Selanjutnya huruf nasab, anna, bahwa, lan, tidak akan, kai, supaya. Dan yang terakhir yaitu huruf jazam. Contohnya lam, belum, la, jangan, liya, hendaknya. Materi yang kedua yaitu tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dalam bahasa Arab biasanya diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah biasanya terdiri dari mubtada khobar. Contohnya yaitu thalibu mujtahid, siswa itu rajin. Mubtada adalah orang atau benda yang dibicarakan, biasanya jelas atau ma'rifah. Sedangkan khobar adalah informasi tentang mubtada, bisa sifat atau keadaan. Macam-macam mubtada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mubtada isim zahir adalah kata benda yang secara langsung menunjukkan arti atau nama suatu benda, orang, atau tempat. Contohnya yaitu thalibu, Allah. Yang kedua yaitu mubtada isim domir, adalah kata ganti domir yang terpisah dan merujuk pada subjek kalimat. Contohnya huwa, ana, dan hiya. Yang terakhir mubtada muawwal adalah masdar yang diawali oleh kata-kata tertentu seperti an, inna, dan laisa. Maksudnya, kata kerja dalam bentuk masdar tersebut berfungsi sebagai mubtadanya. Selanjutnya yaitu macam-macam khobar. Khobar terbagi menjadi tiga. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, dan yang terakhir khobar syibhul jumlah. Khobar mufrad yaitu satu kata, contohnya al-qalamu maksurun, artinya pena patah. Khobar jumlah berbentuk kalimat, contohnya al-talibu yaqra'u, siswa itu sedang membaca. Yang ketiga, khobar syibhul jumlah berupa keterangan tempat atau waktu, contohnya katabu ala tawalah. Ciri-ciri jumlah ismiyah: yang pertama yaitu minimal punya mubtada dan khobar. Yang kedua, bisa dikembangkan dengan keterangan tambahan seperti maf'ul bi, contohnya yaitu Muhammadu yaktubu risalah, Muhammad menulis sebuah surat. Yang terakhir, selalu diawali isim atau kata benda. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Ciri-cirinya: yang pertama, menunjukkan perbuatan atau kejadian, punya kaitan dengan waktu, tidak diawali alif lam, bisa dimasuki domir, ada tanda khusus untuk setiap jenis fi'il, dan tidak menerima tanwin. Jenis fi'il
terbagi menjadi tiga, yaitu ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi yaitu yang telah terjadi, sedangkan fi'il mudhari yang sedang atau akan terjadi, dan fi'il amar yaitu kata kerja perintah. Poin selanjutnya adalah fa'il atau pelaku. Fa'il adalah isim atau kata benda yang datang sesudah fi'il atau kata kerja dan berfungsi sebagai pelaku perbuatan dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri fa'il yaitu selalu berupa isim, yang kedua datangnya setelah fi'il, dan yang terakhir harokat akhirnya rofa. Poin yang terakhir yaitu ada maf'ul bi. Maf'ul bi adalah objek yang menerima tindakan atau isim yang menunjukkan siapa atau apa yang dikenai pekerjaan dari fi'il. Jenis-jenis maf'ul bi yaitu ada isim dhahir, yaitu objek yang berupa kata benda yang terlihat dan tidak berupa kata ganti. Yang kedua yaitu isim dhamir, adalah objek yang berupa kata ganti. Isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu ada dhamir mutasil dan munfasil. Dhamir mutasil yaitu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya, sedangkan dhamir munfasil yaitu kata yang ganti yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang agar tidak diulang seperti aku, kami, dia, dan mereka. Isim dhamir terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dhamir munfasil atau terpisah. Yang kedua yaitu dhamir muttasil, bersambung. Dan yang terakhir dhamir mustatir, tersembunyi. Dhamir munfasil adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang penulisannya terpisah dan berdiri sendiri dalam kalimat, tidak tersambung dengan kata lain seperti pada dhamir muttasil. Kata ganti ini digunakan untuk mewakili orang pertama, saya, kami, orang kedua, kamu, kalian, atau orang ketiga, dia, mereka. Dhamir munfasil terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dhamir nasab muttasil, yang mana kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bi. Dan yang kedua yaitu dhamir rafa' munfasil, yang kedudukannya sebagai mubtada di dalam kalimat. Selanjutnya yaitu dhamir muttasil, adalah kata ganti yang merekat pada kata lain, biasanya pada kata kerja, kata benda, atau kata sifat, dan tidak bisa berdiri sendiri. Dhamir ini berfungsi untuk menunjukkan subjek atau objek yang melakukan atau menerima tindakan dalam kalimat. Dan yang terakhir yaitu dhamir mustatir, adalah kata ganti atau isim dhamir yang tidak tampak, tidak diucapkan atau tidak tertulis dalam lafaz kalimat, melainkan tersembunyi di dalam kata kerja atau fi'il. Sekian materi pembelajaran mata kuliah bahasa Arab dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.